Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang sikap hidup reaktif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang dikatakan sikap hidup reaktif itu seperti apa toh Pak Paul? Sikap hidup reaktif adalah sikap hidup yang berorientasi pada orang di sekitar, di mana bukan saja orang di sekitar menjadi fokus utama perhatian kita, tapi juga menjadi penggerak atau penyebab perilaku kita. Ya, sudah tentu kita semua ini terpengaruh oleh kondisi lingkungan dan tanggapan yang kita terima dari orang. Namun, seyogianya di dalam jiwa yang sehat, perilaku kita bukan saja dipengaruhi oleh sikap atau tindakan orang, tapi juga oleh pilihan pribadi yang kita ambil berdasarkan nilai yang kita miliki. Nah, bila kita mempunyai sikap hidup yang reaktif, mudah sekali kita terpengaruh oleh sikap dan perilaku pasangan. Misalnya nih ya, bila pasangan menunjukkan sedikit saja perubahan emosi atau berwajah muram, nah kita langsung turut terpengaruh. Sebaliknya, jika pasangan memperlihatkan sikap yang menyenangkan, dengan cepat kita pun terbawa oleh suasana yang ceria itu. Singkat kata, sikap reaktif memperlihatkan bahwa kekuatan dalam diri sesungguhnya lemah. Kita akhirnya kurang proaktif atau kurang berinisiatif dan cenderung ikut arus. Kita nggak tahu apa yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Kita hanya melihat sikap atau tindakan pasangan dan memberi reaksi terhadap apa yang dilakukannya dan apa yang dipilihnya. Nah, sikap hidup reaktif ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya atau dipengaruhi oleh lingkungannya gitu Pak Paul? Jadi biasanya berawal dari masa kecil Pak Gunawan. Misalnya nih ya, kita ini dibesarkan dalam rumah tangga atau keluarga di mana orang tua kita itu tuh mempunyai tuntutan yang sangat tinggi. Marah-marah kalau kita itu nggak berhasil memenuhi tuntutannya. Jadi kita senantiasa harus berjaga-jaga, harus berusaha sebaik-baiknya melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tua kita. Nah, sikap hidup yang berkembang dari masa kecil seperti ini adalah biasanya sikap hidup reaktif. Jadi kita selalu tuh memperhatikan orang. Orang itu menuntut kita apa? Karena ya kita terkondisikan sejak kecil itu. Sehingga akhirnya setelah kita besar, mata kita jadinya terus melihat orang. Orang setuju nggak? Orang suka nggak? Orang raut wajahnya apa nih? Suka apa nggak suka? Apa raut wajahnya senang apa nggak senang nih? Jadi akhirnya mata terus tertuju pada orang, dan yang lebih nanti buruk adalah akhirnya kita juga cepat melihat kesalahan orang kalau orang itu nggak melakukan seperti yang kita harapkan. Karena sekali lagi ya mata kita akhirnya nggak terlatih melihat diri sendiri, hanya lihat orang saja. Nah akhirnya tuh perilaku kita jadinya tuh sebetulnya hanyalah reaksi, terus reaksi terhadap apa yang orang lain perbuat atau orang lain katakan. Nah itu biasanya spontan atau memang melalui pemikiran yang matang gitu Pak Paul? Spontan Pak Gunawan. Jadi kebiasaan. Karena misalnya nih ya, kita tadi saya sudah singgung dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa kritisnya dan akhirnya menyoroti kita punya kegagalan dan kekurangan. Kita kan nggak mau terus menerus disalahkan. Jadi kita akhirnya harus berusaha hidup sesuai dengan apa yang dimintanya. Nah, lama-lama itu benar-benar tuh menjadi bagian dari diri kita Pak Gunawan. Nah, nanti kita akan juga lihat dampaknya pada orang lain. Kita akhirnya berbuat yang sama Pak Gunawan terhadap orang lain. Kita akhirnya tuh meminta orang juga harus selalu melakukan yang kita inginkan dengan standar-standar yang kita warisi dari orang tua kita. Nah, ini kan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Padahal kita kan setiap hari berelasi dengan orang lain. Ini dampaknya apa Pak Paul? Misalnya nih yang pertama ya, kita ini membuat orang tuh jadinya bingung. Kenapa? Sebab ya
tindakan yang diperbuat itu nggak lagi mempunyai garis prinsip yang lurus atau konsisten. Ya, jadi misalkan kita hidup bersama pasangan kita yang reaktif ya. Nah, hal yang salah kemarin bisa tidak salah hari ini. Dan begitu pula sebaliknya, hal yang benar kemarin bisa salah hari ini. Misalnya, pulang terlambat hari ini. Wah, nggak apa-apa. Dia tenang-tenang, dia baik-baik sama kita, senyum-senyum. Nah, misalkan 2 hari kemudian kita pulang terlambat lagi dari kantor. Dan kita sama seperti 2 hari yang lalu, lupa beritahukan dia atau nggak sempat beritahukan dia. Wah, 2 hari ini nih ternyata sangat berbeda. Dia marah besar. Dia ngatain kita kurang peduli dengan dia lah. Kita memanfaatkan dan menyia-nyiakan dia lah. Nah, kita bingung kenapa begitu ya. Kok dia bisa berubah dalam 2 hari ini? Yang tadinya baik, oke kok jadi nggak baik dan nggak oke hari ini. Nah, ini yang saya maksud ya. Nggak ada garis yang lurus, konsisten, nggak ada. Kenapa? Sebab dia tidak mendasari reaksinya atas pedoman tertentu yang diyakininya. Dia tuh nggak bisa atau nggak punya prinsip bahwa ya namanya juga di perjalanan orang bisa terlambat. Ya namanya juga manusia orang bisa lupa. Nah, pedoman seperti itu tuh yang sepertinya nggak pernah ada dalam diri dia atau dalam diri pasangan kita tuh nggak ada. Jadi apa yang sekarang sedang terjadi, dia misalkan lihat kita pulang terlambat, terus kita punya wajah misalnya kok kayaknya senang-senang atau apa. Mungkin saja wajah kita biasa-biasa saja, tapi di mata dia kok kayaknya kita senang-senang pulang terlambat. Itu udah cukup membuat dia marah besar sekali. Jadi sekali lagi, karena dia nggak mempunyai pedoman yang jelas, yang konsisten, maka reaksinya memang nggak bisa diprediksi dan membuat kita akhirnya bingung. Nah itu pengaruh apa? Masa lalunya dia membuat dia itu tidak bisa konsisten gitu Pak? Memang kalau orang dalam keluarga ya hujani dengan tuntutan, harus begini, harus begitu. Kita tuh akhirnya hanya sibuk memenuhi tuntutan alias kita itu tuh sibuk memadamkan kebakaran Pak Gunawan. Jadi api muncul kita buru-buru mesti padamkan. Api muncul di sana kita buru-buru padamkan. Kita akhirnya nggak sempat bertumbuh dengan alamiah dan ya menarik kesimpulan-kesimpulan, menarik hikmah-hikmah dari pengalaman hidup agar kita bisa nanti menjadikan itu bekal. Nanti ini hadapi ini dengan cara begini. Nah itu yang seharusnya itu terjadi secara alamiah dalam masa pertumbuhan. Tapi kalau kita misalnya hidup bersama orang tua kita yang kritis menuntut terus-menerus seperti itu selama misalkan 25 tahun, kita akhirnya memang sampai umur 25 itu tuh nggak sempet membangun kesimpulan-kesimpulan dan pedoman-pedoman yang nantinya seharusnya kita dapat gunakan untuk melanjutkan hidup kita di luar keluarga kita. Nah di situ pengaruhnya suasana hati itu seberapa besar Pak? Apakah kalau dia memang suasana hatinya lagi senang ya tidak apa-apa datang terlambat gitu. Tapi kalau lagi tidak jengkel atau apa lalu dia marah-marah seperti tadi. Itu besar sekali pengaruhnya Pak Gunawan. Tapi sekali lagi kuncinya adalah karena tidak adanya pedoman yang lurus dan yang konsisten atau yang jelas itu. Karena kan kita juga bisa ya mood kita lagi nggak enak lah hari ini atau apa ya kita akhirnya kurang begitu luas seperti hari-hari sebelumnya bisa aja. Tapi kalau kita punya pedoman itu kita ngerti lah ya orang bisa terlambat lah ya namanya juga manusia atau apa. Nah pedoman itu tuh mengerem reaksi kita yang emosional. Tapi karena dia ini nggak punya, waktu emosinya itu lagi nggak enak, ya nggak ada remnya Pak Gunawan. Selain membuat orang lain bingung, apalagi Pak Bos? Dampaknya yang lain adalah membuat orang frustasi ya. Nggak mudah akhirnya kita berkomunikasi dengannya secara terbuka. Sewaktu dia berbicara atau memberikan tanggapan, ya kita berusaha menyimak baik-baik, memeriksa diri. Sebaliknya sewaktu kita berbicara dan memberikannya masukan, ia sulit menerima. Dan malah cenderung menyalahkan kita sebagai pencetus reaksinya. Kamu ini yang salah. Singkat kata, tidak mudah baginya untuk melihat andilnya dalam permasalahan,
Sebab sekali lagi ya itu tadi yang sudah saya singgung, ya cenderung melihat orang. Dalam hal ini ya melihat kita. Jadi akhirnya dia nggak sempat melihat dirinya, pokoknya ya kita aja dah. Maka bicara dengan dia, mencoba menjelaskan, mencoba membuat dia mengerti. Seperti kita itu tuh main bola dengan tembok. Kita pukul-pukulin itu bola ke tembok, bolanya mental terus ke kita gitu. Nggak pernah kita bisa misalnya memasukkan bola ke lapangan lawan kita, nggak pernah bisa. Selalu mental balik. Sebab kenapa? Dia nggak terlatih melihat diri, Pak Gunawan. Karena dibesarkan dalam suasana kritikan yang begitu tinggi, akhirnya dia hanya terlatih melihat orang. Dan dia bisa cepat melihat kita ini ngomongnya kurang pas lah atau apa, sehingga dia salahkan kita. Nah ini, apakah dia mengerti bahwa kita itu sedang frustrasi gitu? Apa perlu kita menjelaskan kepada orang itu bahwa saya ini frustrasi loh ngadepi kamu gitu? Dalam kondisi yang lebih enak ya. Dia lagi nggak marah, dalam kondisi yang memang kita bisa lagi santai, dengan baik-baik kita beritahu dia. Mungkin saja dia bisa dengar, dia bisa terima itu. Tapi ya kita juga masih siap dengan reaksi dia, sebab kadang-kadang atau lebih seringnya adalah meskipun dalam kondisi santai atau baik, kita ungkapkan permintaan kita itu ya, atau beritahukan dia bahwa kita ini frustasi, bisa nggak lain kali kalau kita bicara, ya kamu tolong dengarkan, coba ini. Nah, lebih seringnya harus saya akui adalah dia akan tetap aja bereaksi dan berkata, ya aku begini kan gara-gara kamu. Gara-gara kamu tuh dulu begini. Jadi sekali lagi untuk mengubah itu tuh makan waktu yang lama memang Pak Gunawan. Enggak cepat itu. Ya, dan yang sulit kan yang pertama tadi Pak Paul katakan orang seperti ini membingungkan. Nah, kita sendiri juga tidak tahu dengan tepat kapan dia itu siap mendengarkan kata-kata kita atau enggak itu. Iya. Jangan-jangan waktu kita ngomong dia lagi tidak nyaman gitu Pak Paul. Iya. Jadi memang nggak bisa kita pastikan tuh. Itu tuh yang membuat kita frustrasinya tuh. Kapan kalau kita tahu orang ini lagi begini, dia akan begini, kita lebih bisa menghadapinya. Tapi nggak bisa memang. Pengaruh yang lain apa Pak Paul? Akhirnya ya kita nggak bisa nggak Pak Gunawan, kita merasa terluka dah. Sebab dalam kemarahan, pasangan yang reaktif cenderung memunculkan letupan emosi yang kuat. Tidak jarang dia mengeluarkan perkataan yang tajam, menusuk hati. Kita merasa tidak berdaya. Sebab jika kita lawan, maka dia akan makin bersikap emosional. Nah kita marah, coba rem mulut kita. Nggak mau menyakiti orang sampai seperti apa gitu. Tapi dia nggak bisa. Lagi dia marah karena dia melihatnya kita. Dan dia merasanya kita lah yang sedang berbuat nggak benar atau menjahati dia atau apa. Luapan emosinya begitu kuat, nggak ada remnya. Dan sekali lagi ya tadi yang poin pertama tadi saya sudah katakan. Karena dia nggak punya pedoman itu ya yang jelas. Jadi ya lebih semaunya lah waktu dia meluapkan emosinya. Nah kalau akibatnya sampai terluka gini kan kita juga mesti lebih berhati-hati gitu Pak Paul ya. Iya. Supaya karena luka ini kan nanti yang satu belum sembuh. Iya. Ada lagi luka yang baru yang ditimbulkan. Nah ini lama-lama kan orang nggak tahan Pak Paul. Masalahnya adalah walaupun ya kita ini bilang kita nggak tahan, tapi pihak yang sana tuh susah loh Pak Gunawan untuk mengerti. Sebab di matanya tuh ya kitalah yang menjadi pencetusnya dah. Dia itu nggak akan mengatakan hal itu kalau kita nggak berbuat apa-apa. Jadi selalu ke kita lagi semuanya. Karena sekali lagi dia dibesarkan dalam suasana seperti itu ya, kritikan dari orang tua begitu kuat. Dia susah sekali melihat dirinya. Sehingga bereaksi terus terhadap kitanya. Nah ini kalau terjadi di dalam pasangan suami istri kan sangat berat kehidupan rumah tangga itu Pak Paul. Berat sekali, makanya akhirnya kita merasa letih, capek benar-benar dan putus asa. Benar-benar kita rasa putus asa, nggak ngerti lagi mesti berbuat apa ya. Semua usaha untuk memperbaiki pernikahan berlalu dengan sia-sia. Kita pun lelah karena terus dituduh sebagai penyebab masalah, tapi kita nggak bisa menjelaskan kepadanya bahwa enggak, bukan saya ini, kamu juga ada andilnya, tapi nggak bisa menjelaskan. Nah, dalam kondisi letih dan putus asa, memang ya terbuka lebar keinginan untuk udah dah bersikap masa bodoh. Kita merasa percuma berusaha dan akhirnya memutuskan untuk lepas tangan. Tapi kalau begitu kan masalahnya tidak selesai Pak Paul.
Iya, ya. Maka memang kita harus membicarakan apakah ada langkah untuk bisa ya mengoreksi masalah yang berat ini. Nah, ini apa Pak Paul? Langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi pasangan atau orang lain yang memang bersikap seperti itu, reaktif itu Pak. Oleh karena sikapnya yang reaktif, maka tidak bisa tidak ya. Pintu masuk ke dalam dirinya harus melalui diri kita. Maksud saya begini, dia kan hanya melihat diri kita. Jadi kalau kita mencoba ke diri dia, jelaskan dari pihaknya kesalahannya apa, nggak ada hasilnya dah. Jadi okelah, mulai berangkatnya itu dari diri kita. Bila kita misalnya bersikap baik, melimpahkannya dengan kasih sayang sesuai kebutuhannya, besar kemungkinan ia pun akan memberikan reaksi yang positif pula. Sebaliknya, jika kita akhirnya terpancing, malah bersikap kasar atau marah kepadanya, besar kemungkinan ia pun akan bersikap kasar atau marah kepada kita. Singkat kata, kita harus melakukan perubahan terlebih dahulu sebab ia hanya dapat melihat diri apa adanya bila ia merasa dikasihi oleh kita. Makin berlimpah kasih yang diterimanya dari kita, makin terbuka hatinya untuk mendengarkan masukan kita. Jadi ya, kita mesti menjadi contoh yang positif, sebab perlahan tapi pasti ia pun akan meneladani sikap dan perlakuan kita serta memberikan reaksi yang positif pula. Nah, ini apa yang membuat dia itu sekarang mulai melihat kita? Tadinya kan hanya melihat dirinya sendiri Pak. Begini, waktu dia misalnya nih ya, kita ini nih bersikap baik, ya kita sabar, kita melimpahkan kasih. Nah, karena matanya kan tertuju kepada kita dan memberikan reaksi terus kepada kita. Nah, waktu dia itu melihat kita kok sabar, kita kok penuh kasih sayang. Nah, nomor satu, dia nggak bisa bereaksi negatif. Dia nggak punya alasan. Tadi kan kita udah bahas bahwa dia itu tuh pokoknya bereaksi terhadap kita lah. Dia lihat kita ini kayaknya wajahnya kurang senang lah, apalah. Padahal kita nggak bahasa begitu pun dia bisa berkata kita kok kayaknya kurang senang sehingga dia bereaksi dengan keras kepada kita. Tapi kalau kita terus memberikan sikap yang positif ya, sabar, berkata lemah lembut, ngomong dengan baik-baik, penuh kasih sayang, dia nomor satu nggak punya alasan lagi untuk memberikan reaksi yang negatif. Dan nomor dua, karena dia sangat dipengaruhi oleh di luar dirinya, orang di luar dirinya, reaksi orang di luar dirinya. Nggak bisa enggak yang positif, yang halus, yang penuh kasih itu tuh makin masuk ke dalam dirinya. Makin menjadi bagian dari hidupnya. Nah, kalau orang bertanya, berapa lama ini? Akan lama Pak Gunawan. Sebab, misalkan tadi saya sudah singgung, misalnya dia hidup dengan orang tuanya 25 tahun seperti itu. Berarti 25 tahun stok yang dia serap, yang negatif itu dari orang tuanya. Nah, sekarang untuk kita mengubah ini, kita perlu waktu juga mungkin bertahun-tahun ya. Yang positif itu masuk ke dalam dirinya, sehingga dia tahu ini baik, ini sabar, ini apa. Dan dia mulai belajar juga untuk mengikuti contoh yang kita telah berikan. Tapi bagaimana kalau dia itu punya latar belakang, di mana dia melihat ibunya yang dahulu itu ngalah, sabar gitu ya Pak ya. Tapi malah dianiaya oleh ayahnya, jadi suami dari ibunya ini kan. Sehingga di dalam dirinya itu timbul suatu perasaan tidak senang sama ibunya. Kok ngalah terus jadinya jadi korban. Dia sendiri jadi korban. Kan reaksinya bisa lain Pak Paul. Bisa ya. Jadi dia bisa memang nggak menghargai kita ya yang berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengalah. Maka anjuran saya adalah di samping kita sabar ya dan mengalah, ada waktu-waktu tertentu kita benar-benar menorehkan garis yang tegas. Misalkan kita berkata, kamu ini terlalu ya, jangan sampai melewati batas ya. Saya berusaha untuk sabar selama ini dan kamu tahu saya telah sabar. Tapi jangan kamu terus mendesak saya. Nah, ada waktu-waktu kita harus ngomong seperti itu. Jangan sering-sering, karena kalau keseringan ngomong, maka hal ini nggak lagi berdampak pada dia. Tapi kalau kita ngomong jarang-jarang dan dengan nada yang serius, wajah yang serius, nah dia kan juga bisa ngelihat kebanyakan kita ini mengalah dan sabar. Tapi ada momen-momen kita akan benar-benar ya memberi sikap yang tegas sekali kepada dia. Nah biasanya tuh dia akan
terima. Dia akan bisa hormati permintaan kita itu. Karena dia tahu kita memang serius kali ini. Dan mungkin dia bisa menyimpulkan bahwa kita ini berbeda dengan ibunya gitu Pak Paul ya. Betul. Jadi kalau dia lihat kita ini memang sungguh-sungguh baik, ya sabar, penuh kasih sayang. Tapi kalau kita terlalu didesak, disudutkan, barulah kita bereaksi. Nah, baru dia lihat kita nggak sama ya dengan ibunya itu. Iya. Ini kalau kita yang tadinya berusaha untuk mengubah partner kita atau orang lain yang bersikap reaktif, tapi akhirnya kita yang harus melakukan seperti itu, Pak Paul ya. Jadi kita yang harus menempatkan diri kita di hadapan dia. Ini kan jadinya kita yang berubah, Pak Paul, bukan orang itu yang berubah ini. Nggak gampang ini Pak Gunawan, apalagi kalau kita ini berasa ya bahwa masalahnya bukan terletak pada saya ini nih. Kita udah ngomong dengan orang, minta pendapat. Kita ini terbuka ya dengan diri kita, kesalahan kita, apa yang harus diperbaiki. Kita pokoknya mau dah lihat. Tapi orang-orang yang dekat dengan kita, ngerti situasi kita dan tahu istri kita atau suami kita, mereka berkata, enggak ya, kamu itu sebetulnya enggak salah loh. Dia tuh memang bermasalah. Nah ini makin membuat kita susah untuk berubah, untuk okelah sabar, untuk memberikan kasih sayang dan enggak memberikan reaksi yang keras kepada dia. Nah, udah tentu kita merasa ini nggak adil ya. Mungkin kita berpikir, masa kita yang mesti berubah. Sedangkan dia yang perlu berubah kok nggak berubah. Tapi sekali lagi, untuk menyelesaikan masalah sikap hidup yang reaktif ini, kita yang harus berubah terlebih dahulu. Karena dia memberikan reaksi terhadap kita. Kalau kitanya yang berubah, maka dia lebih dimungkinkan untuk berubah. Jadi, dengan kata lain ya, kita coba kaitkan secara rohani ya. Cara Tuhan memperbaiki relasi tidaklah selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Tuhan menginginkan kita berubah terlebih dahulu, dan lewat perubahan itu Tuhan akan bekerja mengubah pasangan kita pula. Ya seringkali memang seperti itu Pak Paul. Tetapi memang ya tadi Pak Paul sudah katakan ini tidak adil dan ini berat buat kita lakukan. Kita tahu yang bermasalah dia, tetapi kenapa kita yang harus berubah, Bapak? Tapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan itu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa membuat orang lain berubah, gitu, Bapak. Dalam relasi kita dengan Tuhan, bukankah ini yang terjadi juga, Pak Gunawan ya? Kita ini berdosa ya. Terus kita datang kepada Tuhan. Bukan saja Tuhan menjanjikan pengampunannya lewat kematiannya di kayu salib buat kita. Tapi bukankah setelah kita ini bertobat, kita berbuat dosa, Tuhan malah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan saja Tuhan gak menghitung kesalahan kita dan bukan saja Dia tidak menghukum kita. Malah kok Dia limpahkan kita dengan kebaikannya. Nah, apa tuh reaksi kita? Memang ada orang yang kurang tahu diri ya terus aja berbuat dosa, itu lain perkara dia, bukan itu yang saya maksud. Tapi kebanyakan kita waktu melihat kok Tuhan baik ya, bukannya menghukum tapi malah kok mengampuni dan memberikan ya kasih karunia-Nya kepada kita, memberkati kita. Nah, itu yang akhirnya mengubah kita loh Pak Gunawan. Itu yang membuat kita akhirnya berkata, aduh Tuhan begitu baik. Dia begitu menyayangi saya meskipun saya nggak layak dikasihi, apalagi diampuni. Kok dia masih tetap mengampuni? Bukan hanya mengampuni, malah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Kita tiba-tiba tuh berubah. Kita berkata, ya, udah, jangan sampai saya jatuh lagi. Jangan sampai saya itu membuat Tuhan terluka. Jadi inilah prinsip yang sebetulnya Tuhan ajarkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka dia juga berharap kita melakukannya dengan orang lain, terutama yang memang punya masalah dengan sikap reaktif ini. Ya, jadi sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita pun sedikit atau banyak itu punya sikap hidup yang reaktif, Pak Paul ya. Ya, terhadap Tuhan terutama. Terhadap Tuhan terutama ya. Betul. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, dengan kekuatan sendiri kita mungkin merasa nggak sanggup ya untuk memulai dan terus bersikap baik kepada pasangan. Maka kita mesti datang kepada Tuhan kita Yesus, sumber kasih karunia dan kebajikan. Kita harus memintanya setiap hari agar Tuhan melimpahkan kita dengan kebajikan yang berasal darinya. Sebab kita punya stok kebajikan itu terbatas, Pak Gunawan, cepat habisnya. Tapi Tuhan punya stok kebajikan, nggak pernah habis. Jadi kita minta lagi, Tuhan, saya udah nggak punya lagi kebajikan, saya udah capek ngurusin ini, berbuat ini itu. Tapi saya tahu Engkau punya stok kebajikan, berikan kepada saya supaya saya bisa berikan lagi kepada pasangan saya. Ya memang menghadapi orang-orang yang sulit semacam ini hanya Tuhan rupanya yang bisa mengubahkan, Pak Paul. Karena Tuhan yang menciptakan orang itu dan Tuhan pasti punya cara untuk mengubah orang itu demi kebaikan kehidupan kita berkeluarga gitu, Pak Paul. Ya, betul sekali Pak Gunawan. Jadi ya kita mesti pegang tangan Tuhan, jangan lepaskan tangan Tuhan ya. Dan terus berharap dan bersandar kepadanya meskipun kok udah jalan begitu lama kita nggak melihat hasilnya. Kita udah berusaha begitu panjang kok masih belum memetik buahnya. Tapi pegang tangan Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa perbincangan kita ini bisa menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang mungkin mengalami masalah seperti itu, Pak Paul. Nah, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.